Saya mendapatkan banyak cerita-cerita kehidupan yang sangat pahit dari orang-orang yang tinggal di situ. Ya sampai mereka harus jual rumah, jual tanah, jual harta benda, anaknya sampai putus sekolah. Bahkan saya sendiri, Mas, uang untuk merit pada saat itu habis, Mas. Habis itu bukan hanya untuk nenek saya, enggak, tapi untuk pasien-pasien yang ada di situ. Sampai satu ruangan itu saya kosin semua. Pergerakan kami adalah mengatasi dan menuntaskan, melayani. Semuanya itu kita cover. Termasuk kita sediakan dari relawan untuk mendampingi mereka di rumah sakit, mengurus administrasi, membina hati mereka yang tadinya chill. Kita berikan semangat, motivasi. Nah, belum lagi tentang kebutuhan-kebutuhan, Mas. Kebutuhan seperti beban biaya operasional, ambulans, sewa rumah singgah, makan mereka. Nah, jadi kegiatan para relawan setiap hari pagi itu mereka mengecek administrasi untuk pendaftaran yang ada di rumah sakit, pasien siapa aja yang berobat. Setelah itu oleh relawan diantarlah ke rumah sakit. Jadi relawan ini ke rumah sakit ngambil antrian, ya kan? Nanti sekitaran jam 8 jam 9-an itu pasien baru dibawa ke rumah sakit. Nah, di dalam rumah singgah ini pun semua kita fasilitasi, baik dari makannya, dari nutrisinya. Belum lagi misalnya kalau ada pasien kita yang butuh NICU, ICU, yang butuh ventilator, itu kan sulit, Mas. Nah, di sini tim kita pun bergerak hal-hal seperti itu. Ditambah lagi kegiatan relawan tersebut itu yang mengevakuasi pasien, baik itu pasien kami ataupun dari laporan masyarakat yang memang membutuhkan layanan ambulan kita. Ini salah satu bagian dari pasien-pasien Respect Peduli. Ini belum tercatat semua ya, karena rumah singgah kita di sini pun ada 2, ya kan. Ini adik Rizky, udah 2 tahun setengah bersama kami di Respect Peduli Lampung ya, Mbak ya. Adik Rizky ini mengalami lahir secara istimewa, yaitu tidak memiliki anus dan juga bibir sumbing. Terus dia sempat operasi kolostomi, usus sudah disambungkan dan ini sudah ditutup. Kalau sekarang ini gimana Bu perasaan Ibu melihat Rizky sudah membaik kondisinya? Bersyukur banget lah. Yang pertama dulu badannya habis, terus susah kemana-mana gitu kan, dijuang. Alhamdulillah anaknya udah gede. Yang paling beratnya dulu apa Mbak? Waktu awal-awal? Awal-awal ya Kak, kita kan di kampung dokter itu angkat tangan kalau anak-anak kayak gini. Ya namanya kita kan butuh bantuan sih Kak, waktu itu belum kena Respect Peduli kan, anak udah umur 2 hari udah langsung operasi. Biaya dari mana kita? Alhamdulillah juga mau sempet jual rumah nggak jadi, terus ketemu Respect Peduli. Halo, ini namanya Joni, Almera, dan Pelangi. Dan ini adalah ibu hebat, ibu kuat, ibu tangguh, ibu tunggal yang sedang berjuang untuk memperjuangkan kesembuhan ketiga anaknya. Yang pertama, Almera penyakitnya thalassemia, ginjal sama ISK. Kalau yang kedua, penyakitnya thalassemia, leukemi sama kelenjar getah bening. Itu udah operasi. Kalau yang ketiga, dia thalassemia sama anemia, kekurangan zat besi. Ya dibilang berat, ya saya nggak mau bilang berat ya Om ya, karena ya emang udah harus bolak-balik ke RS. Seminggu itu bisa berkali-kali Om, bawa 3 anak untuk kontrol. Kadang kontrol tuh taunya kontrol harus ranap kalau hasil labnya nggak bagus. Ibu kan sudah cukup lama nih tinggal di Respect Peduli. Sejauh ini bantuan dari mereka yang paling Ibu rasain manfaatnya apa Bu? Layanannya ya ambulannya, bermanfaat banget. Ya saat kami ya pulang dari rumah sakit kan jaraknya lumayan ya dari rumah sakit ke rumah kami ke Kalianda. Berapa lama? Dia kalau lewat lintas itu 2 jaman lah ya. Oh, nggak perlu repot. Iya. Administrasi juga ya? Iya, udah dibantu sama relawannya yang udah standby di RE. Untuk ngambil nomor antrian pun kita
udah ada tim yang di sana. Jadi kita biar nggak lama nunggu antrian, tim datang duluan. Ayo Kak, bangun yuk, nyampe. Ayo. Ntar abis dari rumah sakit kita beli donat ya. Yuk, ntar kita beli mainan lagi yuk. 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 Kan turun dulu. Sejauh ini apa aja Mas tantangan yang Mas hadapin pas ngedampingin pasien anak? Kalau tadi saya lihat kan anaknya cukup rewel tuh. Ada lagi nggak sih Mas tantangannya? Kita sering nemuin yang pasien seperti itu ketika ngelihat perawat atau dokter itu traumanya luar biasa Mas, udah langsung nangis gitu. Contoh itu kayak gitu nangis. Begitu mau turun, udah ngeliat situasi rumah sakit ya, dia takut, nggak mau turun gitu. Jadi ya kita rayu, entah nanti kita janjikan apa. Kalau anak-anak kan seneng, nanti setelah kita pulang mainnya, kita jalan-jalannya, jadi semangat untuk mereka gitu Mas. Awalnya Respect Peduli kan gerakan sosialnya cukup luas tuh Mas, dari kebencanaan, bantu lansia. Nah, apa yang memotivasi Mas Fadli sampai akhirnya memilih fokus ke kesehatan aja? Pada tahun 2017 awal nenek saya sakit. Nenek saya yang mengurus saya dari kecil itu sakit, menderita, berjuang melawan kanker serviks. Dari Bandar Lampung dirujuk hingga ke Jakarta. Nah disitulah kita melihat dan merasakan ya bahwasanya perjuangan itu sangat berat, Mas. Sangat berat banget. Biaya kos-kosan, makan. Memang betul kalau secara pengobatannya kita di-cover oleh BPJS dan itu sangat membantu. Tetapi biaya operasional, nutrisi, obat-obatan yang tidak tercover dan lain sebagainya itu sungguh sangat luar biasa mahalnya. Nah, di kos-kosan tersebut itu saya mendapatkan banyak cerita-cerita kehidupan yang sangat pahit dari orang-orang yang tinggal di situ. Ya sampai mereka harus jual rumah, jual tanah, jual harta benda, anaknya sampai putus sekolah. Bahkan saya sendiri, Mas. Saya sendiri itu sampai uang untuk merit pada saat itu. Baper gue kalau cerita gini. Duit mau buat beli rumah, buat apa? Habis, Mas. Habis itu bukan hanya untuk nenek saya, tapi untuk pasien-pasien yang ada di situ. Sampai satu ruangan itu saya kosin semua. Saya bayar semua untuk mereka. Dari situ saya berpikir, oh ya, kesehatan itu sangat penting. Orang sakit itu bisa jatuh miskin. Anaknya bisa putus sekolah. Rumah habis bisa terjual, Mas. Penyakit belum tentu sembuh karena fase pengobatannya itu bertahun-tahun gitu kan. Nah, detik-detik terakhirnya itu dia menyatakan, "Di, kalau punya uang lebih baik kamu sewa rumah buat nampung pasien-pasien yang dari luar kota yang jauh-jauh." Ingat nggak kita dulu pada saat kita lagi ngekos dulu, pada saat nenek lagi berobat dulu. Nah, seketika itu, ya Nek, bismillah Nek, ada jalannya. Sekarang kita mau ke rumahnya adik Dilan di Desa Padang Ratu, Lampung Tengah. Salah satu pasien dampingan dari Respect Peduli Lampung, seorang pejuang kelainan usus langka yang saat ini sudah sembuh. Karena kegiatan dari Respect Peduli itu bukan hanya sebatas di saat dia sakit aja, tapi di saat dia sehat pun kita selalu follow up tentang kondisinya saat ini. Perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah lah, karena daerahnya pelosok banget. Terus aktivitasnya gimana sekarang? Alhamdulillah umum kayak temennya sekarang. Udah bisa Bisa lari-lari. lari-lari, main. Kalau dulu ingat masa-masa dia sakit gimana Bu dia? Dulu tiap hari nangis, kayaknya ngalamin sendiri. Di sini di kampung nggak ada yang sakit kayak gitu. Cuma Dilan aja. Apalagi kan dia ini kolostominya itu keluar. Iya. Ususnya itu keluar panjang segini lah ya kalau nggak salah ya. Iya. Segini lah. Itu kan pas belum operasi itu kan karena perutnya besar. Itu. Sekarang udah bisa lari-lari kayak temennya, alhamdulillah. Seneng banget emang. Bisa umum kayak temennya gitu. Alhamdulillah sekarang kan Dilan udah sembuh nih Bu. Kalau ingat-ingat perjuangan Ibu kemarin nih,
apa pesan ibu buat orang tua lainnya yang anaknya lagi sakit juga? Untuk ibu-ibu yang lain, jangan menyerah. Kita meskipun di sini kesusahan, di luar sana banyak orang yang mau membantu kita. Terus perjuangin anak, pokoknya jangan pulang sebelum sehat, kata Bang Fadli juga kan. Pokoknya perjuangin dulu, insya Allah sehat. Pasien sembuh itu harapan, Mas. Harapan kita berjuang gimana caranya pasien yang kita bantu tersebut itu pengobatannya lancar, nutrisi semuanya terpenuhi dengan baik, vitamin, hingga akhirnya mereka bisa survive, mereka bisa sehat, dan itu sangat bahagia banget. Bahagianya itu lebih-lebih dari kita dapat apa ya, intinya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata.